Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,30% ke harga 8.200. Bisa kita lihat di grafik, saat ini UNVR masih bergerak sideways dan terlihat masih berada di atas daerah support di EMA 50 dan 150. Memang dalam satu minggu terakhir ini UNVR bergerak turun. Tapi saat mendekati garis EMA 50 dan 150, jika kita lihat UNVR masih berhasil rebound. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari Jumat ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham UNVR. Dan dari tanggal 10 sampai tanggal 14 juga asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat UNVR masih akan bergerak sideways dalam satu minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support di sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 8.000 dan resisten saat ini berada di sekitar harga 8.400. Jadi UNVR masih akan bergerak dalam range harga ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin swing trade, bisa swing trade apabila terlihat UNVR masih gagal break dari harga 8.400. Jadi apabila gagal break bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar daerah support di EMA 50 di sekitar harga 8.065 atau di harga 8.000 di garis EMA 150-nya. Dan untuk teman-teman yang pingin entry stop paling aman adalah tunggu di garis EMA 50 atau 150. Karena saat ini UNVR berada di tengah-tengah resisten dan support. Berikutnya saya akan menganalisa saham SCMA. Saham SCMA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 1.210. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham SCMA bergerak sangat uptrend. Jadi dari pertengahan Maret sampai awal Juli terus bergerak naik. Setelah itu bergerak sideways dan saat memasuki bulan Agustus saat ini SCMA mulai bergerak turun kembali. Memang dalam satu bulan terakhir ini bisa kita bilang SCMA masih bergerak sideways. Tapi secara tren sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham SCMA di harga bawah, sudah boleh mempertimbangkan untuk melakukan take profit apabila SCMA gagal bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar sudah mulai melakukan distribusi pada saham ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing sudah mulai keluar dari saham ini. Dan dari tanggal 10 juga terlihat asing sudah mulai distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat SCMA masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jadi masih ada peluang untuk turun menuju atau mendekati garis support di EMA 50 di sekitar harga 1.160. Dan masih ada satu support kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 1.130. Jadi untuk teman-teman yang memang tujuannya ingin investasi pada saham ini selama masih bertahan di atas daerah support kuat di EMA 150, saham SCMA masih boleh di hold.
Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, SMA masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi apabila support kuat ini terlewati, maka SMA akan mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 640. Bisa kita lihat di grafik, saat ini WSKT secara tren sebenarnya masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan saat ini juga terlihat masih gagal saat mendekati garis resisten ini. Dan untuk supportnya saat ini berada di harga 600. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit distribusi. Dan dalam 1 minggu terakhir jika kita lihat asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya WSKT dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dengan range harga di harga 600 sampai di harga resistennya 680. Jadi dalam 1 minggu ke depan masih ada peluang WSKT untuk naik mendekati resisten di harga 680. Peluang untuk break dari resisten ini dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil. Karena akumulasi yang dilakukan bandar dan asing masih kecil. Dan secara grafik atau secara tren jika kita lihat sebenarnya WSKT sudah mulai mengarah ke bawah kembali. Jadi dalam 1 minggu ini sepertinya pergerakannya masih akan sempit di antara 600 sampai 680. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 785. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Antam memang masih bergerak sangat uptrend. Walaupun sebelumnya sempat turun saat menyentuh resisten di harga 830. Jadi setelah naik tinggi, saat menyentuh harga 830, Antam telah gagal break dan mulai turun. Tapi saat menyentuh daerah support di harga 750, Antam mulai rebound. Tapi juga kita zoom. Tapi kenaikan 2 hari terakhir ini bentuk candlenya kurang bagus. Jadi terlihat bahwa dorongan ke atasnya masih sangat kecil. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing sudah mulai keluar dari saham Antam. Tanggal 13 kemarin juga terlihat asing sudah mulai keluar. Tapi apabila dari tanggal 10 asing terlihat masih melakukan akumulasi. Jadi dari tanggal 13-14 ini asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Antam masih berpeluang untuk naik kembali menuju resisten harga 830. Tapi peluang untuk break dari resistennya sepertinya masih sangat kecil. Karena belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Dan kenaikan 2 hari terakhir ini juga candlenya masih sangat jelek. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya lihat Antam masih akan bergerak sideways. Dengan range harga 750 sampai 830. Jadi saat ini Antam lebih cocok untuk di swing trade. Dan selama masih bertahan di atas harga 750, trennya masih uptrend untuk jangka menengah. Tapi apabila support harga 750 terlewati, maka Antam akan turun menuju support berikutnya di garis EMA 50 di sekitar harga 680. Selama masih bertahan di atas harga 750 dan berhasil break dari harga 830, maka Antam berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 900. Tapi apabila kita melihat tren harga emas yang sudah menurun, sepertinya Antam akan kesulitan untuk mencapai harga 900 dalam jangka waktu dekat ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai harga Antam di harga bawah, selama masih mau investasi, tetap hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi apabila tujuannya ingin trading jangka pendek, boleh take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 830. Setelah gagal break, take profit dulu, tunggu kembali di daerah supportnya.
Jadi sebaiknya swing trade saja dulu saat ini sampai ada sentimen positif lagi untuk saham Antam. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.